Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat serta hidayahnya video pembelajaran terkait dengan tugas strategi pembelajaran matematika kunjungan ke sekolah dapat kita selesaikan. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Dr. Ali Asmar MPD, dosen pembimbing mata kuliah strategi pembelajaran matematika. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMPN 1 Padang Panjang, Ibu Ritayanti SPD. Yang saya hormati Guru Matematika SMPN 1 Padang Panjang, beserta teman-teman, Bapak, Ibu, mahasiswa yang mengambil mata kuliah strategi pembelajaran matematika. Sebelum kita lanjut video ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya itu Rahman Hidayat dengan NIM 19205051. Pada bagian pertama ini, saya akan menjelaskan berapa banyak guru matematika di SMPN 1 Padang Panjang. Guru matematika di SMP 1 Padang Panjang ini terdapat 5 orang, 4 PNS dan 1 THL Kota Padang Panjang. Nah, berikut diantaranya guru matematika di SMP 1 Padang Panjang. Yang pertama yaitu Bapak Adison, yang kedua Ibu Nafrileni, yang ketiga Ibu Yelsi Delmiza, yang keempat Ibu Rani. Sedangkan yang terakhir saya sendiri yaitu Rahman Hidayat. Nah, 4 PNS, Bapak Adison, Ibu Noflelani, Ibu Yelsi Delmiza, dan Ibu Rani ini adalah PNS, sedangkan saya sendiri adalah TL Kota Padang Panjang. Nah, berikut saya akan mewawancarai 2 guru dari guru matematika di SMP 1 Padang Panjang, yaitu Ibu Noflelani, yang kedua Ibu Yelsi Delmiza. Wawancara ini saya lakukan bersama-sama terhadap Ibu Noflelani dan Ibu Yelsi Delmiza. Selamat menyaksikan. Baiklah, pertanyaan pertama. Apa saja prestasi sekolah dalam bidang matematika selama 3 atau 4 tahun terakhir ini? Untuk prestasi dalam bidang matematika selama beberapa tahun terakhir, alhamdulillah untuk OSN tingkat provinsi itu utusannya dari SMPN 1 Padang Panjang di tahun 2018. Siapa ya Bu Leni? Untuk tahun 2018 itu nama anaknya Ivanes Juliando. Ivanes ya. 2019 itu Anissa Fadila ya. Dan kemudian tahun 2019 anak kami juga ada mengikuti lomba bintang sains. Iya, ya? Bintang sains yang diikuti oleh Yudhistio dan alhamdulillah dia mendapatkan ranking pertama ya dalam juara dalam lomba bidang sains tingkat Sumatera Barat. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua, apa kendala guru dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi lomba-lomba pada bidang matematika? Kalau ditanya kendala guru dalam mempersiapkan siswa dalam menghadapi lomba-lomba, itu biasanya kendala kita itu terletak pada waktu ya, barangkali manajemen waktu. Ya, pada manajemen waktu dalam mempersiapkan siswa. Terkadang dalam mempersiapkan siswa ini kita bisanya kan di luar jam pembelajaran seperti itu. Jadi barangkali kesulitan memanajemen waktu, ditambah lagi kalau di sisa jam pelajaran atau usai pulang sekolah itu siswa dia tidak terlalu kondisinya tidak seprima di saat proses pembelajaran seperti itu. Ya, ini menjadi suatu dilema ya. Kadang kalau kita mau melatih kita nggak mengajar tapi mau melatih anak untuk persiapan lomba-lomba sementara siswa ini sendiri belajar dengan mata pelajaran lain. Tentu guru mata pelajaran lain juga tidak enak hati kalau kita mengambil jamnya untuk sekedar latihan matematika gitu. Kalau kita ambil di jam pulang sekolah, siswa nggak prima, lagian kita jadwalnya sampai jam 3. Kadang anak itu juga harus mengikuti les-les mata pelajaran yang lain. Jadi yang paling utama kendalanya adalah dalam hal waktu.
Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apakah guru sudah puas dengan prestasi yang didapatkan siswa dalam bidang matematika selama ini? Kalau ditanya apakah kita sudah puas dengan prestasi yang dicapai anak dalam bidang matematika, tentu kita belum puas karena untuk beberapa tahun terakhir ini pencapaian tertinggi kita baru USN tingkat provinsi. Sementara beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah tahun 2008, siswa kita dari SMP 1 Padang Panjang itu pernah mencapai tingkat internasional dan Iya, benar. nah, dan kami ingin mengulang prestasi yang sama untuk kedepannya. Pertanyaan yang keempat, pertanyaan terkait dengan UN atau UNBK. Nah, bagaimana persiapan sekolah terkait UN atau UNBK? Bagaimanakah program-program yang dilakukan sekolah dan guru matematika dalam menghadapi UN atau UNBK? Untuk persiapan sekolah terkait UN atau UNBK pada tahun 2019 ya Bu Yelsi, itu pihak sekolah sudah melaksanakan beberapa program percepatan dalam rangka persiapan UN ini. Salah satunya yang bisa kita sebutkan itu adanya klinik UN. Klinik UN ini artinya setiap guru-guru mapel UN itu memiliki jam-jam tertentu yang bisa dikunjungi oleh siswa. Artinya siswa bisa konsultasi bebas dan itu berada di luar jam pembelajaran. Kemudian ada juga program percepatan itu yang kita laksanakan setiap hari di setiap pagi. Artinya di 0 jam pertama. Jadi siswa masuk itu pada pukul 6 pagi sampai pukul 7.20 ya Bu Yelsi. Nah, itu kita maraton terus setiap harinya menjelang UN. Kemudian ada lagi program belajar tambahan itu yang dirutinkan. Ya, silakan Bu Yelsi. Ya, kalau yang siswa yang mengikuti klinik sama percepatan itu beda targetnya. Kalau yang mengikuti percepatan itu siswa yang sudah dirasa punya kemampuan lebih dan kita ingin meningkatkan lagi kemampuannya. Sementara siswa yang masuk klinik, yang namanya klinik tentu yang dianggap sakit lah ya, yang mungkin kemampuan matematikanya untuk 3 tahun ini masih berada di bawah target kita gitu. Jadi kita tingkatkan lagi kemampuannya. Jadi memang arah perjuangannya berbeda untuk yang percepatan dan klinik. Sementara yang jam tambahan reguler itu untuk semua siswa sama rata semuanya, untuk semua siswa kelas 9. Iya. Pertanyaan yang kelima, apa kendala yang guru rasakan dalam mempersiapkan siswa atau peserta didik dalam menghadapi UN atau UNBK selama ini? Kendala yang guru rasakan dalam mempersiapkan siswa untuk UN dan UNBK itu barangkali kendalanya itu terletak pada siswa yang memiliki motivasi masih rendah seperti itu ya Bu Yelsi. Dan ini pun segera kita antisipasi dengan adanya kerjasama yang sangat bagus antara guru bidang studi, wali kelas, dan guru BK gitu. Artinya ketika kita menemui kendala yang seperti ini, kita langsung segera mengkonsultasikan dan langsung segera menindaklanjutinya seperti itu. Pertanyaan yang keenam, sudah puaskah guru dengan hasil UN atau UNBK selama 3 atau 4 tahun terakhir ini? Mengenai kepuasan terhadap hasil UN dan UNBK, kalau ditanya puas tentu kita tidak pernah puas ya. Itu mengapa kami setiap tahun berusaha melakukan inovasi-inovasi terbaru, kebijakan-kebijakan gimana caranya supaya nilai UN siswa ini dari tahun ke tahun semakin membaik atau lebih baik dari tahun sebelumnya. Itu kenapa di tahun 2019 dilaksanakan UN, percepatan UN. Kalau tahun sebelumnya hanya ada percepatan. Ya, tahun 2019 itu ditambahkan dengan klinik UN. Di tahun 2020 rencananya ada inovasi lagi yang akan kami laksanakan, tapi tidak bisa terlaksana karena adanya corona. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana tanggapan guru perihal kebijakan UN atau UNBK yang dialihkan menjadi AKM? Bagaimana pendapat Ibu Leni dan Ibu Yelsi Delmisa? Kalau menurut pendapat saya, kebijakan
pengalihan dari UN atau UNBK menjadi AKM ini sangat bagus ya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan untuk AKM ini sendiri, soal-soal yang ditemui siswa pada AKM itu rata-rata soal yang kontekstual, artinya kontekstualnya lebih nyata seperti itu. Jadi dia lebih banyak kontekstual. Dan kemudian ada juga yang kita lihat soal-soal pada simulasi-simulasi AKM ini, soal yang saling terkait dengan mata pelajaran lain. Jadi misalnya pada mata pelajaran matematika, siswa tidak hanya menemui soal yang benar-benar tok berbau matematika saja, tapi di sini ada soal-soal yang lebih kontekstual yang kaitannya bisa jadi ke IPA seperti itu. Jadi artinya ketika siswa belajar mata pelajaran yang eksak seperti matematika yang benar-benar hanya semata-mata berhitung tentang angka, ketika dia menemukan soal-soal atau sudah terbiasa dengan soal AKM ini, dia akan mulai berpikir ternyata matematika ini penerapannya seperti ini. Nah, seperti itu kalau menurut saya. Kalau menurut Bu Yelsi bagaimana? Iya, lagian kalau kita lihat dari awalnya kenapa UN ini minta dihapuskan kan karena dianggap UN ini membebani siswa. Sebenarnya tidak membebani siswa saja, tapi juga membebani guru. Dalam arti kata, siswa hanya dihakimi dengan hari yang 4 hari tersebut untuk menentukan masa depannya. Sementara proses yang ke belakangnya kadang kan tidak dinilai. Iya betul. Jadi dulu menentukan kelulusan, kemudian bergeser kebijakan menjadi tidak menentukan kelulusan, tapi ada persentasenya. Tapi tetap saja itu menjadi sebuah momok yang menakutkan bagi siswa. Gitu. Nah, lagian kalau kita lihat nilai UN itu banyak yang nilai karbitan. Iya benar. Tidak menentukan kualitas. Kenapa? Karena kadang anak dipacu untuk hanya bisa menyelesaikan soal-soal yang berbau UN menjelang UN dilaksanakan. Nah, jadi kebermaknaannya tidak ada gitu. Kemudian juga memberi peluang beberapa sekolah, alhamdulillah di sekolah kami tidak ada, untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Walaupun itu sudah ditindaklanjuti dari dulunya UN-nya berbasis kertas, hanya 5 paket, lalu diubah jadi 20 paket, lalu diadakan UNBK, tapi tetap saja celah untuk melakukan kecurangan itu ada. Jadi tidak bisa diyakinkan bahwa nilai UN itu bisa menentukan kualitas dari sebuah sekolah, apalagi untuk menentukan masa depan seorang siswa. Jadi kalau AKM dilaksanakan besok, kita lihat nanti sejauh mana kebermaknaan AKM ini dan kaitannya dengan keberhasilan proses yang telah diikuti siswa selama di sekolah tersebut, baik tingkat SMP ataupun tingkat SMA. Pertanyaan berikutnya tentang aktivitas pembelajaran dan siswa dalam mengikuti pembelajaran matematika. Pertanyaan ke-8. Pada kelas normal sebelum COVID-19, apakah guru menggunakan media IT atau internet dalam proses pembelajaran matematika? Pada kelas normal sebelum COVID itu memang proses pembelajaran berlangsung secara konvensional seperti itu. Namun bukan berarti kita tidak menggunakan media IT atau akses internet seperti itu ya. Artinya di dalam kelas normal itu kita menggunakan akses internet ini tidak di semua kelas. Nah, mungkin hanya pada beberapa kelas yang benar-benar memungkinkan. Nah, contohnya kemarin itu yang sering kita pakai pembelajaran dengan menggunakan akses internet ini hanya di kelas 8A misalnya seperti itu. Karena pada kelas ini kalau kita lihat jumlah peserta didik yang berada di sana itu mereka rata-rata semuanya benar-benar bisa untuk mengakses internet yang mumpuni, artinya yang cukup seperti itu walaupun mereka berada di rumah sekalipun. Nah, jadi pada kelas-kelas yang seperti inilah yang kita baru bisa menerapkan proses pembelajaran seperti pembelajaran yang berbasis blended learning seperti itu. Pertanyaan yang ke-9. Bagaimana bentuk pembelajaran matematika yang dilakukan guru di kelas normal sebelum pandemi COVID-19? Kalau bentuk pembelajaran matematika yang dilakukan ketika sebelum pandemi COVID-19 ini ya seperti pembelajaran matematika di sekolah lain, kita melaksanakan pembelajaran langsung dengan menerapkan pembelajaran saintifik
saintifik sesuai dengan acuan kurikulum K13 yang sudah direvisi, baik itu metodenya penjelasan langsung, contoh soal ataupun diskusi kelompok. Jadi memang berinteraksi langsung dengan siswa ya seperti di sekolah-sekolah biasa ya. Iya. Yang lebih menekankan kepada penerapan model-model pembelajaran seperti itu. Pertanyaan yang ke-10, jika dilihat dari bentuk penerimaan materi oleh siswa, apakah siswa mudah menerima pembelajaran atau tidak? Apa kendala yang guru rasakan atau ibu-ibu yang rasakan dalam penyampaian materi di kelas normal, di kelas sebelum pandemi COVID-19? Kalau misalnya dilihat dari penerimaan siswa dalam proses pembelajaran normal, itu karena kita berinteraksinya langsung dengan siswa dan kemudian siswa juga mencoba menemukan sendiri, memecahkan persoalan sendiri, dan itu dilakukan dalam kelompok kecil. Itu kalau kami lihat itu penerimaan siswa sangat baik, dan siswa pun sangat memahami materi yang diajarkan. Ya, karena kita mengontrol langsung kondisi siswa dalam kelas tersebut. Kita Iya. bisa melihat siswa sudah sejauh mana pahamnya, Iya. atau di mana ragunya, kita bisa langsung memberikan arahan kepada siswa tersebut. Tapi kalau dalam kondisi sekarang kita kan tidak bisa memantau langsung sejauh mana pemahaman siswa tersebut. Sebenarnya kalau ditanya kendala dalam pembelajaran dalam masa normal, yang utama ya kembali lagi kendalanya adalah dalam hal waktu. Ketika kita ingin melaksanakan pembelajaran berbasis saintifik, di mana siswa itu memang benar-benar kita arahkan untuk menemukan konsep, untuk memahami permasalahan tersebut, nah disitulah siswa butuh lebih banyak waktu. Kalau kita ikuti iramanya, kita di lain sisi kita juga dituntut oleh kurikulum. Nah, materi ini harus selesai. Sementara kalau kita laksanakan semua pembelajaran dengan proses seperti itu, maka target kita tidak akan tercapai. Nah, itu kendala yang sering kami temui. Jadi kendala utamanya adalah bagaimana merancang pembelajaran yang saintifik, tapi tidak tetap bisa mencapai target kurikulumnya dengan baik. Pertanyaan ke-11, bagaimana bentuk pembelajaran matematika yang dilakukan oleh guru pada masa pandemi COVID-19 ini? Kalau dalam masa pandemi, bentuk pembelajaran yang dilakukan di kelas daring atau di kelas online, yang pertama kita menggunakan aplikasi WhatsApp. Nah, aplikasi WhatsApp ini kita gunakan untuk memberikan informasi, juga untuk diskusi grup. Memang menjadi aplikasi utama yang kita gunakan. Kenapa? Karena semua siswa itu punya aplikasi WhatsApp, itu mudah diaksesnya. Lalu aplikasi pendukung yang kedua kita gunakan adalah Google Classroom. Nah, di sana kita juga bisa berdiskusi, lalu men-share tugas, dan siswa juga mengumpulkan tugas di sana. Jadi tugas-tugas siswa itu memang terekap di aplikasi Google Classroom. Kalau kita kirim tugas melalui WA, itu kan banyak sisi negatifnya. Yang pertama, HP kita geger. Yang kedua, rentan kehapus. Kadang kita kan nggak tahu apa yang terpencet, ntar HP-nya terhapus gitu. Jadi karena siswa itu mengumpulkan tugas sepanjang hari, kadang kita lupa merekapnya, apakah dia sudah mengumpulkan atau belum. Jadi itu jadi kendala. Kami lebih memilih menggunakan mengumpulkan tugas pakai Google Classroom. Lalu kita juga satu kali dalam seminggu, ketika jadwal pembelajaran yang 3 jam, kita menggunakan Google Meet. Jadi bisa menjelaskan secara langsung, bisa berdiskusi langsung dengan siswa. Di awal-awal pandemi ini mungkin jarang dilakukan karena siswa beralasan itu menghabiskan kuota yang banyak. Tapi alhamdulillah semenjak ada bantuan kuota dari Kemdikbud, nah kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran langsung via Google Meet, karena di kuota Kemdikbud itu ditanggung, ada tanggungan untuk pembelajaran menggunakan Google Meet. Lalu dalam pembelajaran kami juga menggunakan beberapa aplikasi lain pendukung. Misalnya kita menggunakan Quizzes untuk melihat sejauh mana pemahaman siswa atas apa yang kita diskusikan pada pembelajaran tersebut. Kalau untuk pelaksanaan ujian, ada yang soalnya essay dikirim ke Google Classroom atau WA. Bisa juga menggunakan Google Form. Nah, jadi ada tambahannya boleh nih? Ya, cukup.
Pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-12. Jika dilihat dari bentuk penerimaan materi oleh siswa, apakah siswa mudah menerima pembelajaran atau tidak? Apa kendala yang ibu-ibu rasakan atau guru rasakan dalam penyampaian materi di masa pandemi COVID-19 ini? Kalau dilihat dari bentuk penerimaan materi yang diterima oleh siswa, itu barangkali pada awal-awal masa proses pembelajaran pada masa pandemi ini, memang di awal-awal siswa merasa itu sangat kesulitan seperti itu ya. Barangkali salah satu alasannya bisa saja siswa itu masih belum terlalu terbiasa dengan kondisi yang demikian. Artinya tidak semua siswa bisa menggunakan aplikasi-aplikasi, artinya guru masih mengajarkan lagi, dan kemudian ada juga semacam kebingungan siswa ketika siswa itu dihadapkan dengan proses pembelajaran yang berlangsung daring, di mana siswa tidak lagi bertemu dengan gurunya langsung. Kenapa? Karena sebelumnya siswa ketika proses pembelajaran normal itu langsung berinteraksi dengan guru. Sementara di proses pembelajaran daring ini siswa lebih sering berinteraksi dengan video, bahan ajar, kemudian diskusi melalui sosial media, hanya seperti itu. Jadi barangkali menurut saya penerimaannya di awal-awal memang agak terkendala bagi siswa, namun kesininya siswa mungkin sudah mulai terbiasa seperti itu. Dan kalau ditanya kendala yang dirasakan oleh guru dalam penyampaian materi di masa COVID ini, barangkali mungkin tergantung kreativitas guru ya. Artinya di sini guru harus selalu berinovasi biar siswanya tidak jenuh atau tidak bosan dengan rutinitas yang seperti itu terus gitu ya. Dan tambah lagi semakin kesininya karena proses pembelajaran ini sudah berlangsung sangat lama, jadi memang tingkat kejenuhan siswa itu sudah hampir sampai pada puncaknya seperti itu ya. Jadi di sini barangkali yang perlu kita lakukan sebagai guru memang itu tadi, inovasi dan inovasi. Artinya kita harus lebih kreatif lagi dalam merancang atau mengemas proses pembelajaran ini sehingga siswanya merasa nyaman dan proses penerimaan siswa itu menjadi bagus. Tapi walau bagaimanapun sekreatif kita untuk pembelajaran matematika memang yang paling terbaik adalah interaksi langsung. Siswa melihat sendiri, merasakan sendiri bagaimana proses dari pembelajaran tersebut. Kalau umpamanya mereka harus menyelesaikan soal, mereka memang bisa melihat langsung prosesnya seperti ini. Sementara kalau hanya didiskusi melalui WA atau menonton video, ya mereka kadang untuk bertanya di WA itu susah mengungkapkan kalimatnya. Kadang hanya pesan suara yang mereka kirim. Kita balas pula dengan pesan suara, mereka juga susah memahaminya karena tidak ada melihat penulisannya gitu. Jadi kalau untuk penerimaan materi bagi siswa memang pasti jauh berkurang dari pembelajaran langsung yang dilaksanakan selama ini. Ditambah lagi kalau belajar di rumah banyak faktor X yang akan mengganggu konsentrasi siswa dibandingkan ketika dia datang ke sekolah, mereka belajar di satu ruangan dikhususkan untuk belajar. Kalau di rumah kadang adiknya lah, kadang orang tua yang minta bantuan, kadang TV lah, kadang pengaruh godaan media sosial lain yang harus mereka, bukan harus ya, yang ingin mereka akses. Jadi begitu banyak godaan yang mengganggu proses penerimaan pembelajaran itu menjadi maksimal. Pertanyaan ke-13. Nah, kan kita sudah membahas bentuk pembelajaran di COVID-19 dan di kelas normal. Nah, jika kita simpulkan, jika ibu-ibu bisa menyimpulkan, bagaimana mutu siswa pada masa normal dan masa pandemi COVID-19? Apakah mengalami penaikan atau penurunan? Menurut ibu-ibu sekalian, apakah penyebabnya gitu? Apakah penyebab dari penaikan atau penurunan mutu oleh siswa ini? Kalau untuk mutu siswa pada masa pandemi ini, kalau kita bandingkan dengan masa normal, itu menurut kami memang mengalami penurunan. Jauh berbeda. Ya, barangkali ketika masa normal itu proses pembelajaran itu benar-benar dialami dan bermakna bagi siswa. Sementara di masa pandemi ini, karena proses pembelajaran itu berlangsung dari rumah,
itu proses pengontrolan dari guru itu mengalami kendala. Artinya proses evaluasi yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran itu yang menjadi kendala utamanya. Jadi kita tidak tahu siswa itu ketika mendapatkan jawaban dari permasalahan yang kita sajikan, apakah siswa benar-benar mencari atau menemukannya sendiri atau ditemukan melalui bantuan media lain seperti Google barangkali, branding. Ya seperti itu. Jadi artinya atau tanya guru lesnya, Iya, atau bisa tanya jadi. kakaknya, atau kebetulan mamanya ada di rumah yang bisa membantu. Iya, seperti itu. Sementara kalau pembelajaran normal 90% lah kita bisa jamin kalau anak dapat 90 memang ini kemampuannya, Iya. kita bisa mengontrolnya. Tapi kalau di rumah kita tidak bisa menjamin anak yang mendapat nilai 90 itu mutunya adalah 90. Iya, betul. Dan ada lagi satu hal yang menarik, pada sebelumnya anak itu mempunyai mutu yang bagus, tapi ketika belajar di rumah memang dia blank, gak nyambung sama sekali, sehingga motivasinya menjadi rendah, usaha pun kurang, sehingga nilainya tanpa pengawasan orang tuanya yang mungkin kurang, kita juga nggak tahu, sehingga nilainya langsung drop. Iya. Ada juga yang dalam pembelajaran normal mungkin nilainya biasa-biasa saja, tapi mungkin usahanya di luar selama pembelajaran masa pandemi ini mungkin luar biasa, dia cari ke sana ke sini jawabannya, sehingga dia bisa memberikan jawaban yang bagus lah kalau kita nilai di atas kertas gitu. Iya. Sementara kalau mutu kan tidak bisa hanya dengan penilaian di atas kertas. Pertanyaan berikutnya, jika ibu-ibu memilih, Ibu Leni dan Ibu Yasti dan Miza ini memilih, apakah ibu lebih nyaman melakukan pembelajaran seperti masa pandemi karena lebih banyak menggunakan media IT atau internet dibandingkan masa normal tidak ada pandemi COVID-19? Kalau harus milih apakah kita nyaman melakukan pembelajaran masa pandemi atau di masa normal, kalau dibilang nyaman di masa pandemi mungkin ada kurang nyamannya lah gitu. Nah, karena kalau di dalam masa pandemi ini mungkin jauh lebih banyak yang harus kita siapkan untuk sebuah proses pembelajaran, karena kita harus betul-betul menyiapkan sebuah bahan ajar yang benar-benar bisa dipahami oleh siswa. Sementara pada masa normal mungkin kita bisa menjelaskannya langsung. Kemudian pada masa pandemi kita sangat tergantung kepada internet. Iya. Nah, ketika internet bermasalah, nah disitulah muncul ketidaknyamanan kita. Kemudian menurut kami alangkah lebih bagusnya penggunaan IT ini nanti kita gunakan pada masa pembelajaran normal, mungkin akan lebih baik. Dalam arti kata, penggunaan IT ini mendukung nanti kesuksesan kita dalam melakukan pembelajaran dalam masa normal. Mungkin boleh ini bisa menambahkan. Iya, sependapat dengan Ibu Yansi. Kalau kendala memang itu ya Ibu Yansi ya. Jadi ketika akses internetnya terputus, otomatis proses pembelajaran pada waktu itu akan terhenti. Nah, itu mungkin salah satu kendala. Kemudian walaupun sebenarnya bisa kita siasati seperti itu ya, mungkin ketidaknyamanannya berada di situ. Kemudian kalau misalnya kita membandingkan dengan masa normal, itu Kak alangkah lebih bagusnya proses yang sekarang ini kita bawa ke dalam pembelajaran normal nanti. Nah, itu mungkin akan lebih ini. Satu hal lagi yang merasa tidak nyamannya, kita sangat sulit berkomunikasi dengan siswa gitu. Ketika kita mau menagih tugas yang belum dikumpulkan, sudah kita chat tapi tidak dibalas, kadang tidak dibaca, sudah kita komunikasikan ke orang tua tapi kadang tanggapannya kurang. Walaupun tidak semuanya, ada yang bagus responnya, tapi ada juga yang kurang responnya. Kemudian ketidaknyamanan lain ketika kita melihat hasilnya, kita tidak yakin apakah ini betul-betul hasil dari pembelajaran yang telah kita lakukan atau ini hanya kelihayan anak dalam menjawab soal. Ya, ketidaknyamanannya dalam hal itu. Kalau untuk dalam melaksanakan proses pembelajaran, di samping ketidaknyamanan tersebut ada hal-hal positif yang kita peroleh. Kita menjadi lebih berusaha untuk meningkatkan kemampuan kita dalam bidang IT. Ada acara ini untuk mengajarkan ini, jadi kita lebih terpacu, lebih termotivasi daripada masa pembelajaran normal kemarin. Ya. Kemudian menurut saya Bu Yelsi,
Kalau menurut saya itu salah satu ketidaknyamanan yang paling besar yang kita rasakan sebagai guru di seluruh Indonesia, yaitu salah satunya adalah tidak bisa bertemu langsung dengan siswa. Mungkin itu kegalauan semua guru, dan itu juga kegalauan para siswa kita ya. Kenapa? Barangkali memang sosok dari guru ini tidak bisa digantikan oleh apapun seperti itu. Sanalah letak pesona belajar mengajar. Iya, jadi kita pun sangat rindu dengan siswa dan siswa pun sangat rindu. Artinya proses yang kita lakukan sekarang ini mendidiknya itu, proses mendidiknya itu Ibu Yelsi. Jadi mungkin alangkah lebih bagusnya pembelajaran pandemi ini segera berakhir dan kita bisa membawa kebiasaan yang sudah kita lakukan di masa pandemi, ya, kebiasaan positif ini kita tarik ke masa pembelajaran normal. Yang berikutnya terkait dengan kebijakan zonasi yang telah ditetapkan beberapa tahun ini. Nah, menurut Ibu, apa pengaruh zonasi yang guru rasakan terhadap pembelajaran matematika? Bagaimana keadaan pembelajaran sebelum adanya zonasi dan sesudah adanya kebijakan zonasi? Kalau menurut saya pengaruh zonasi di dalam proses pembelajaran itu khususnya di matematika gitu ya. Kenapa? Karena sebelum masa zonasi ini itu kan ada semacam pelabelan pada sekolah-sekolah negeri tertentu atau sekolah-sekolah tertentu. Ya, pelabelan artinya ada siswa ini dipilah-pilah seperti itu. Kalau sekarang untuk zonasi itu bisa jadi semua sekolah jadi favorit seperti itu. Kemudian di dalam proses pembelajaran yang kita rasakan juga di dalam pembelajaran matematika misalnya ya, karena ini prosesnya zonasi, artinya siswa yang masuk ke SMP 1 Padang Panjang ini otomatis kemampuannya itu sangat beragam. Nah, di dalam proses pembelajaran kita juga bisa membentuk kelompok-kelompok dan menjadikan tutor teman sebaya. Jadi artinya ketika ada satu siswa yang benar-benar sangat menonjol, nah siswa ini bisa nanti kita tunjuk dan kita beri satu bentuk kepercayaan untuk memberikan arahan kepada teman-temannya, sehingga ketika dalam pembelajaran matematika itu yang awalnya siswa merasa takut bertanya pada guru, dia bisa menjadikan teman sebayanya sebagai tutor seperti itu ya, sebagai mentornya seperti itu. Dan sekolah zonasi ini juga bisa menjadi suatu bentuk motivasi lah bagi para guru-guru yang biasanya berada di sekolah elit istilahnya atau sekolah-sekolah favorit yang selama ini mengajar siswa-siswa yang pintar. Kalau bahasa sederhananya mengajar siswa pintar itu siapa yang nggak bisa gitu. Tapi ketika kita mengajar siswa yang heterogen dengan kemampuan yang beragam, nah disitulah letak kreativitas guru, bagaimana dia bisa mengelola kelasnya dari siswa yang dianggap biasa menjadi luar biasa. Jadi sangat bagus ya zonasi zonasi sekolah ini sehingga menjadi suatu dasar motivasi bagi guru untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola kelas, dalam melaksanakan pembelajaran yang bermakna bagi semua siswa, tidak hanya bagi siswa pilihan. Pertanyaan ke-16, pertanyaan terakhir. Nah, apa harapan Ibu Nofliani dan Ibu Yesi Delmiza terhadap siswa SMP 1 Padang Panjang ini terkait dengan kemampuan memahami atau menguasai pembelajaran matematika? Apa aja harapan-harapan yang Ibu inginkan gitu? Kalau ditanya apa harapan guru terhadap siswa SMPN 1 Padang Panjang terhadap pembelajaran matematika, tentu yang pertama harapan kami adalah agar siswa SMPN 1 Padang Panjang lebih mencintai pembelajaran matematika. Jadi besar harapan kami, siswa-siswa kami itu menghilangkan stigma-stigma yang ada berkembang selama ini bahwa pembelajaran matematika itu sulit atau guru matematika itu pemarah, killer dan sebagainya gitu. Dan kami juga berharap untuk kedepannya siswa SMP 1 Padang Panjang bisa lebih berprestasi dalam bidang matematika ya, dalam kegiatan perlombaan misalnya kita bisa berbicara lagi di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Dan kita sebagai guru SMP Negeri 1 Padang Panjang juga sangat berharap kepada para siswa-siswi kita itu agar lebih giat dan rajin lagi belajar,
walaupun dengan segala keterbatasan yang ada di masa pandemi ini, janganlah ini yang menjadikan kita atau yang menghambat kita untuk terus bisa maju seperti itu. Jadi artinya proses pembelajaran itu tidak hanya sekedar mengetahui atau menjawab saja. Jadi proses pembelajaran itu lebih bermakna atau lebih dipahaminya, walaupun memang kondisi sekarang ini sangat membingungkan, terutama bagi para siswa seperti itu ya, tidak siswa saja, mungkin bagi kita. Nah, jadi di sini sangat kami selaku guru itu sangat berharap sekali agar siswa-siswi kita lebih berjuang dengan semangat yang tinggi dalam menggali potensi-potensi dirinya, khususnya di matematika. Seperti kata Mas Nadiem dalam pidato Hari PGRI kemarin, kita punya opsi untuk menyerah, tapi yang mampu beradaptasi lah yang akan menjadi pemenang. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak, Ibu yang telah menyaksikan video terkait dengan kunjungan sekolah ke SMP 1 Padang Panjang. Video ini terkait dengan tugas akhir mata kuliah strategi pembelajaran matematika. Saya ucapkan sekali lagi mohon maaf apabila dalam video ini terdapat kesalahan ucap serta kesalahan perbuatan. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.